Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita kembali lagi di PGS Project. Oke teman-teman, di depan kita ini ada mainbot Acer teman-teman. Jadi ini kasusnya seperti biasa, mati total teman-teman. Ini adalah mainbot Acer 4738 kalau nggak salah ya. Sebentar. Acer ini ya. Acer Aspir 4738 teman-teman ya. Oke, untuk mainbot ini kasusnya mati total. Nah, untuk kode mainbotnya mana ya? Kode mainbotnya di sini biasanya. Oh ya ini. Untuk teman-teman yang mau mengikuti skema ini kodenya DA0ZG9MBMC0 revisi C ya teman-teman. Jadi saya ulangi, ini laptopnya kondisinya mati total ya teman-teman. Untuk mengetahui ini mati totalnya kenapa, langsung saja ya teman-teman, kita kasih tegangan dari adaptor. Teman-teman cukup lihat ini saja, lampu indikator di adaptornya ya. Sebentar, ini tadi RAM udah saya lepas, sama ini saya lepas ya teman-teman. Baterai biasa saya lepas, lalu kita coba tancapkan, kita kasih tegangan. Oke. Bisa teman-teman lihat di sini lampu indikatornya mati ya. Saya ulangi lagi ini. Saya tancapkan. Mati ya. Berarti apa teman-teman? Berarti mainbot ini ada short di jalur 19 volt teman-teman. Oke, sebelum kita eksekusi, apa saja yang perlu kita cek untuk step by stepnya. Step by stepnya seperti biasa teman-teman. Kalau kasus seperti ini yang short 19 volt, bisa teman-teman tembak menggunakan MBR, bisa juga menggunakan power supply, bisa juga pengukuran cek fisik itu juga bisa teman-teman ya. Jadi ini kondisinya lumayan kotor teman-teman. Ini udah agak saya bersihkan, tapi ini sebenarnya masih agak kotor ya. Ya. Itu bisa teman-teman lihat di sini agak ada kotor-kotoran di sini. Ya. Seperti itu, kotor. Sini juga ada. Nah, biasanya kalau seperti ini memang kalau banyak debunya, efeknya laptop pasti akan mati ya. Ya memang belum tentu, tapi kebanyakan kasus seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja. Yang pertama kita lepas dulu ya ini kipasnya ini. Ini kita lepas. Mohon maaf teman-teman jika suara saya ini terganggu oleh suara motor, karena ini posisinya saya di toko dan masih pagi kondisinya. Pasti banyak orang yang naik motor ya.
Oke. Wah, di sini bisa teman-teman lihat kondisi pastanya di sini. Saya rasakan ini sampai kering, teman-teman. Kelihatannya ini di pasta ulang tapi tidak dibersihkan sebelumnya. Karena ini yang putih ini biasanya itu pasta yang asli ya, yang bawaannya biasanya. Kalau yang coklat atau seperti semen ini, yang abu-abu ini biasanya ya dari teknisi biasanya. Ini kotorannya apa ini? Ada hewannya. Memang kata pemiliknya laptop ini sudah lama tidak dinyalakan, seperti itu ya. Di sini bisa teman-teman lihat kondisi pastanya mengeras. Oke, kita singkirkan dulu. Terus kita lihat lagi di sini, teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat juga terlihat agak keras di sini ya, saya rasakan. Oke, ini kita biarkan saja teman-teman ya. Untuk langkah yang pertama, apa teman-teman yang kita lakukan? Kita seperti biasa akan mengukur impedansi di setiap PL-nya. Ini saya siapkan avometer di mode dioda ya. Di sini teman-teman lihat jika ini kalau bisa itu mendekati 0 ya. Jangan sampai seperti ini. Nah, kalau 1 itu malah bagus seperti ini ya. Jadi kalau ini short seperti itu, oke. Seperti biasa apa yang kita lakukan? Yang hitam di ground teman-teman. Di sini ground ini ya. Kita mulai dari PL ini. Angkanya aman ya teman-teman. Di sini aman, di PL ini aman. Terus di PL ini dia avonya ya, avonya itu bunyi dan angkanya 011. Kita anggap aman teman-teman ya. Yang penting tidak seperti ini ya. Kalau sampai 001 itu berarti short. Terus di sini ya 011 itu kita anggap aman dulu. Terus kita pindah ke PL ini teman-teman. 422 aman. Di sini 411 aman. Sampai di sini, dari sini ini PL-nya aman teman-teman. Terus kita lanjut ke PL ini teman-teman. Ke PL ini. Ya, PL ini. Angkanya teman-teman lihat di situ 219 aman ya. Di PL ini 030 kita anggap aman teman-teman. Aman itu, masih batas wajar. Terus di sini 023 kita anggap aman teman-teman ya. Di sini 023 kita anggap aman. Oke. Seperti biasa, kesimpulannya setelah kita ukur di setiap PL-PL-nya tidak ada yang mencurigakan indikasi short teman-teman. Yang short penuh itu seperti ini, short penuh itu seperti ini ya. 001 itu short penuh ya. Kalau yang masih bingung ya. Oke ya, saya ulangi, berarti dari hasil pengukurannya di setiap PL-PL ini
impedansinya saya anggap aman walaupun ada yang bunyi bip dan angkanya tadi 011 sama 023 atau 025 ya. Kita anggap itu sementara aman. Berarti step pertama pengukuran kita di PLPL-nya itu tidak ada indikasi short ya, begitu ya. Itu step yang pertama. Step yang kedua yaitu kalau teman-teman udah mengukur seperti ini terus tidak ada indikasi aman ya, ada terindikasi aman bahwasanya PL-nya tidak terindikasi short, itu yang cara yang kedua adalah kita cek fisik teman-teman ya. Kita akan mencari kira-kira mana yang komponen yang short atau bagaimana, seperti itu ya. Karena kondisi laptop ini sebelumnya kotor, kemungkinan pasti ada komponen yang terbakar seperti itu. Oke. Kita lihat di sini teman-teman, saya lihat di sini aman. Di sini bisa teman-teman lihat. Oh, ini teman-teman. Cek fisik, kita cek fisik ya. Ini ada kelihatan ada yang gosong atau bagaimana? Coba kita lihat. Ini seperti teman-teman, seperti bolong ya. Ini seperti bolong. Tapi coba kita lihat dulu. Kita lihat menggunakan kaca pembesar. Ini bagian ini terlihat agak ada yang gosong, tapi saya lihat pakai menggunakan kaca pembesar itu aman. Nah, ini di bagian ini teman-teman, bisa teman-teman lihat ya kan, karena ini mulai dari sini itu kotor ya. Memang seperti itu, kalau laptop tidak diurus itu seperti itu. Debunya menyebabkan short teman-teman, karena dia ada indikasi ada materi inti besinya. Kita lepas saja ini ya, mengganggu. Nanti kita lem lagi. Nah, ini teman-teman, ini ada bekas terbakar ya, itu bisa teman-teman lihat ya, ini hitam ini. Nah, ini posisinya di sini teman. Nah, ini dia teman-teman, ketemu ini ada indikasi. Nah, itu gosong semua teman-teman ya, itu bisa teman-teman lihat. Jadi ada kapasitor yang gosong. Coba kita bersihkan dulu ya. Ini seperti itu. Itu bisa teman-teman lihat, saya dekatkan ya. Ini ada kapasitor yang gosong. Kalau dilihat pakai kaca pembesar seperti ini, seperti itu ya. Kelihatan nggak? Nah, intinya seperti itu ya, seperti itu. Nah, ini itu dia, terlihat gosong teman-teman. Kemungkinan ini penyebabnya yang short. Coba kita ukur teman-teman menggunakan voltmeter. Sama seperti itu, mode dioda yang hitam di ground seperti itu. Lalu kita colokkan di sini teman-teman. Kita colokkan di sini ya.
di sini, di sini, yang kosong ini, itu bisa teman-teman lihat 0 ya. Kita pindah di sini. Nah itu teman-teman, angkanya udah nggak beres ya. Nah itu 001 itu jelas shot penuh, itu shot penuh. Yang satunya kemungkinan yang lain ini masih normal, itu hanya efek dari salah satu ini ya. Jadi yang lain ini, yang 1, 2 ini kelihatannya normal, cuma dia short saat kita ukur karena efek ini saja, efek salah satu dari kapasitor ini yang short. Nah, setelah kita mengetahui yang short ini, kita akan coba melepas teman-teman. Lalu kita ukur di sini ya, di luar jalur, di luar mainboard ya. Ini akan saya lepas. Dan saya lepas dulu ya. Kita kasih tegangan. Kita kasih di sini. Jadi mohon maaf sekali lagi jika suara saya agak terganggu oleh motor, karena ini masih pagi ya teman-teman. Biasanya saya record itu malam hari. Kali ini pagi hari ya. Nggak apa-apa, semoga nanti suaranya bisa diedit lebih jelas. Oke, ini kelihatannya dia terbakar teman-teman. Sebentar, saya amankan dulu. Sebentar teman-teman, ini sudah terlepas ya. Saya panas. Saya mau cari ini dulu. Kita siapkan solasi. Untuk teman-teman silahkan mau pakai cara yang apapun juga bisa kalau shot seperti ini. Jadi ini tadi kan karena dicek di PL-PL-nya itu aman ya, jadi kita cek fisik ya, dan ternyata ditemukan ini. Ops, kenapa enggak ya. Ini teman-teman, mohon maaf bila kurang jelas. Ini kok blur, kenapa ya? Sebentar, kenapa ini enggak bisa fokus ya? Sebentar, seperti ini teman-teman. Ya, seperti itu ya kondisinya. Dia itu gosong ya, itu terlihat gosong, dan untuk jalurnya itu seperti ini jadinya. Nah ini bisa teman-teman lihat ya di sini. Ya di sini kan ada ini gosong, ini jelas gosong teman-teman. Jalur ini sudah jebol karena gosong ya. Nanti kita perbaiki, kita ganti. Ya kita cek dulu ini ya kapasitor yang lain. Seperti biasa mode dioda. Ini kenapa ini kok enggak bisa fokus? Oke, hitam di ground
Yang ini di sini. Angkanya masih 0, kemungkinan untuk ground. Di sini. Di sini. Ops, gimana ini tidak bisa. Ternyata teman-teman, hasil pengukurannya di kapasitor ini masih ada indikasi short, teman-teman. Coba kita bersihkan dulu. Coba kita bersihkan. Lalu kita lihat menggunakan kaca pembesar apakah ada yang short di jalurnya. Saya rasa sebenarnya tidak ada ya. Tidak ada yang short. Coba kita ukur lagi teman-teman di sini. Ini dari hasil pengukuran keduanya masih short, teman-teman. Ini masih short, di bagian ini masih short, teman-teman. Jadi ini videonya akan saya cut dulu, teman-teman. Atau bagaimana ya? Sebentar, kalau begitu saya gini aja. Enggak saya cut ya. Ini akan saya ukur di blok ini dulu ya, di blok yang short ini tadi. Ini saya cek di MOSFET nya dulu. 023 saya anggap aman. Oke, ini akan saya coba lepas dulu, teman-teman. Kelihatannya masih ada yang short selain yang ini. Selain yang ini, kemungkinan kapasitor lain tadi ada yang short. Akan saya lepas dulu, teman-teman. Tenang. Namanya juga belajar. Jadi ya harus sabar. Ini saya lepas semua sekalian. Biar memang gak sulit melepasnya itu. Harus menggunakan bantuan pinset, teman-teman. Ini tadi saya menggunakan mata pisau yang kecil sebenarnya. Jadi agak sulit. Kalau pakai yang besar itu mungkin agak mudah ya, karena bisa mengenai dua sisi kaki sekaligus. Kita kasih timah aja, yang penting bisa lepas nanti. Ini, nah ini,
Ini udah terlepas satu. Nah ini sudah terlepas semua teman-teman. Kita bersihkan bekasnya timah menggunakan solder wick. Tidak mempan, ini kelihatannya harus dipotong. Seperti itu ya, kita kasih fluk. Biasanya kalau kasih fluk itu enak, cepat. Nah, oke teman-teman, ini sudah mana tadi? Ini sudah saya lepas semua ya, yang dua tadi. Saya mau bersihkan dulu. Kita cek jalurnya, tidak ada yang menyentuh. Ini jadi nih teman-teman ya, jadi ini loh, ini. Oke teman-teman, sebentar kita cut videonya karena ada azan. Oke teman-teman, setelah break ini kita lanjut ya. Ini sudah saya lepas, ini. Nah sebentar. Nah ini ya, ini penampakan dari tempat PCB kapasitor tadi ya. Ini yang jebol. Ini itu tiga, ini satu jalur ya. Jadi ini gandeng tidak apa-apa, ini tiga ini. Ini juga satu jalur ya. Ini udah aman. Ini memang jebol ya. Jadi nanti dijambar ke sini tidak apa-apa. Oke teman-teman, ini kan udah kita lepas, terus kita ukur teman-teman ya. Seperti biasa ini di ground seperti itu, terus kita colokkan di sini, di pinnya ini, sini ya. Lihat angkanya teman-teman, sebentar. Ini ya, ini saya colokkan ini ya. Bisa teman-teman lihat tidak ada muncul angka, tidak ada. Sebentar, ini ternyata ini groundnya tidak tersambung dengan ground yang lain, jadi yang di sini saja. Ini ya, saya ulangi, ini angkanya seperti itu teman-teman ya. Lihat AVO-nya teman-teman, tidak bunyi bip ya. Terus pindah di sini. Ini kalau bunyi itu kaki ground berarti. Ini kalau bunyi kaki ground. Kita yang lanjut. Sebentar, ini sulit sekali tidak fokusnya. Ya. Jika diukur di sini itu tidak bunyi bip, angkanya juga aman ya. Angka di AVO-nya bisa teman-teman lihat. Gimana ini kok tidak bisa?
ya. Bisa teman-teman lihat ini, AVO-nya tidak bunyi bip ya, berarti jalur sudah aman. Di jalur ini sudah aman teman-teman ya. Ini sudah aman. Oke. Tadi kan kasusnya setelah kita lepas yang ini, lepas yang bagian yang gosong ini, kapasitor yang gosong ini. Tadi setelah kita lepas kapasitor yang gosong ini, ternyata di sini masih ada yang short. Nah, setelah kita lepas semua kapasitornya, ternyata tidak ada yang short. Berarti dipastikan di jalur ini sudah aman. Terus kita tinggal mengukur teman-teman, mengukur kutu-kutu yang sudah kita lepas ini. Mohon maaf bila kurang jelas teman-teman ya, ini kameranya burik sekali. Oke, seperti itu ya. Bisa teman-teman lihat ya, di situ ada 3 kapasitor. Ini yang pertama tadi, ini yang gosong. Nah, ini kemungkinan juga sudah short. Ini belum tahu yang 2 ini mana yang short ya. Kita ukur ya, mulai dari sini, ini. Teman-teman perhatikan di avometernya. Karena ini agak kecil, jadi teman-teman langsung perhatikan di avonya ya. Akan saya mulai dari yang paling ini, lalu yang ini ya. Kita mulai dari yang paling kiri atas ya. Di situ tidak ada bunyi bip sama sekali teman-teman. Oh, mati ya, maaf, tidak konsentrasi saya, tidak bunyi bip. Oke, seperti itu ya kalau short. Jadi ini aman teman-teman ya, yang kanan ini aman. Kita pindah yang kanannya lagi. Nah, ini short teman-teman. Perhatikan avonya. Itu short. Ya. Ini pindah yang gosong ini. Ini juga short, tapi tidak sampai 0. Tapi dia short. Jadi kesimpulannya teman-teman. Adalah sebentar. Jadi kesimpulannya kapasitor ini, yang ini aman, yang ini short, yang ini yang gosong ini juga jelas short teman-teman. Oke. Setelah kita sudah mengetahui ini penyebabnya, kapasitor 2 ini yang menyebabkan mainboard ini mati total. Selanjutnya kita akan mengganti ya teman-teman. Nah, untuk menggantinya bagaimana? Ya teman-teman cari saja yang sekiranya ukurannya seperti ini ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini ukurannya, teman-teman ganti seperti itu. Kalau bingung ya, itu kata teman-teman, kata-kata para su seperti itu. Nah, untuk mainboard ini, karena mainboard ini sudah tidak ada yang short ya, jadi kalau kita coba pasti dia udah nyala teman-teman. Ini kita coba ya, nanti kita ganti. Setelah itu kita akan coba dulu ya. Ini perhatikan, akan saya tancapkan di sini. Oke, perhatikan lampu indikator adaptornya teman-teman tidak mati. Saya ulangi ya, tancapkan, tidak mati teman-teman. Lalu kita tekan switch. Oke teman-teman, ampere naik teman-teman.
Ampere naik di sini terasa hangat. Oke teman-teman, seperti itu ya teman-teman. Kita switch lagi teman-teman. Oke. Oke teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kita coba lagi. Kita switch. Ampere naik teman-teman. Oke. Berarti sampai di sini mainboard ini sudah dalam kondisi aman, sudah bisa menyala ya teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk video penggantian dari kapasitor ini tidak saya buatkan ya teman-teman. Yang penting kalau teman-teman mengalami masalah yang short kapasitornya seperti ini, ya teman-teman mudah saja cari saja kapasitor yang ukurannya kurang lebih sama seperti itu ya. Dan mohon maaf untuk pergantian spare partnya ini tidak saya videokan, teman-teman sudah bisa ya, tinggal pasang, cari kapasitor yang besarnya kurang lebih sama, disolder di blower seperti itu ya teman-teman. Intinya ini sudah bisa menyala, mainboard ini sudah menyala. Oke. Apa lebih baik kita coba ya, kita coba pakai monitor. Jadi kita pastikan teman-teman, kita pastikan dulu. Kita akan coba dulu apakah tampil. Kalau dilihat dari konsumsi arusnya itu seharusnya tampil teman-teman. Seperti itu ya. Terus kita gunakan kabel VGA. Di sini itu agak ribet teman-teman, kabelnya di mana-mana. Seperti ini ya. Seperti ini ya. Seperti ini. Seperti ini. Kita kasih tegangan, ini data VGA-nya, ini kita tancapkan, kita nyalakan. Kita tunggu apakah menyala di monitor. Sebentar, masih loading teman-teman. Dan teman-teman lihat di situ penampakannya belum keluar. Sebentar teman-teman, ternyata mati. Kemungkinan kita pasang dulu ya. Kita pasang dulu heatsinknya biar dia kuat menyala. Kita bersihkan dulu ini, jangan dibiarkan mengkotor seperti ini ya. Ini benar-benar keras teman-teman ya. Ini benar-benar keras, sangat-sangat keras ini. Jadi itulah fungsinya perawatan dari laptop seperti itu ya. Efeknya seperti ini loh. Ini sangat keras sekali, benar-benar keras. Jadi oke, seperti itu saja dulu. Kita pasang. Sekali lagi, mohon maaf jika suaranya terganggu oleh suara motor ya teman-teman. Seperti itu ya, kita pasang kipasnya. Oke, seperti itu sudah.
kita tancapkan VGA-nya, kita kasih tegangan seperti itu, kita switch, kipasnya berputar teman-teman. Oke teman-teman, bisa teman-teman lihat ampernya naik. Lalu di sini penampilannya sudah bisa tampil teman-teman, ya. Itu sudah bisa tampil. Oke, saya matikan lagi ya, biar teman-teman lebih mantap. Kita nyalakan lagi. Kita lihat teman-teman. Oke, masih mau menyala teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk servis kali ini kita berhasil teman-teman ya. Alhamdulillah masih diberikan kemudahan dan kelancaran. Oke teman-teman, sekian video dari saya hari ini, video servis laptop Acer Aspir 4738 ya. Yang rusak seperti itu. Terus cara menggantinya juga sama, sudah saya jelaskan tadi ya. Kita cari kapasitor yang kurang lebih ukurannya sama, lalu kita pasang. Karena ini hanya tinggal ini tinggal mengganti kapasitornya saja, lalu kita pasang ke casing, itu udah selesai teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman. Bila kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar. Saya ringkas untuk pekerjaan hari ini. Jadi laptop ini Acer 4738, kasusnya mati total, ada short di jalur 19 volt. Yang short adalah kapasitor ini. Seperti itu ya. Kapasitor ini yang short. Terus sudah kita eksekusi, kita lepas. Alhamdulillah mainboard ini udah menyala. Terus kita ganti teman-teman ya. Untuk proses pencarian yang short tadi, yang pertama kita pengecekan pada PLPL-nya. Ternyata di PLPL-nya itu aman, tidak ada yang terindikasi short. Terus setelah kita cek impedansi PLPL-nya, kedua kita mengecekkan fisik seperti itu ya, seperti itu. Kalau yang nggak mau ribet silakan, seumpama dicek fisik itu tidak ada yang pecah atau bagaimana, teman-teman bisa menggunakan MBR atau menggunakan power supply. Tapi pelan-pelan ya, kalau sudah tegangan jangan sampai terlalu besar, karena nanti akibatnya malah bisa sampai chipset, malah fatal seperti itu. Jadi untuk metode injek saya sarankan harus hati-hati ya, jangan sembrono. Intinya seperti itu teman-teman ya. Oke, terima kasih. Sekedarnya seperti itu video sharing dari saya tentang mengenai servis mainboard Acer 4738 ya. Mohon maaf jika audionya agak berisik karena suara motor. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.